Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Fitri Dewi, dosen tetap pada program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Global Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang saya ampu. Mata kuliah pengantar akuntansi 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi akuntansi Universitas Global Jakarta dan memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif dari akuntansi yang disampaikan dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada student-centered learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang persediaan metode periodik, kemudian di pertemuan kedua akan ada materi mengenai persediaan metode perpetual, kas dan surat-surat berharga, kewajiban atau utang jangka pendek, kewajiban atau utang jangka panjang, piutang, piutang wesel, pelaporan piutang, investasi sementara, investasi jangka panjang, rekonsiliasi bank, laporan arus kas, serta aset tetap. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan internalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan, kebijakan, dan prinsip-prinsip akuntansi, siklus akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Kemudian menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian yang terakhir, mampu di bawah supervisi menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan untuk entitas tunggal yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, dan perseroan terbatas dan entitas yang memiliki satu anak perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau manual sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 4, yaitu yang pertama, memahami lebih lanjut mengenai bagian dari laporan keuangan berupa persediaan metode periodik dan persediaan metode perpetual. Kemudian yang kedua, mampu membuat laporan keuangan yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan bisnis dalam dunia nyata. Yang ketiga, mampu memahami konsep rekonsiliasi bank dan kas dan surat-surat berharga. Dan yang terakhir, mampu melakukan pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan kewajiban, piutang, investasi, dan aset tetap. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 mengacu pada buku ajar pengantar akuntansi 2 yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu masih ada beberapa sumber pustaka yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini, termasuk buku, jurnal, dan sebagainya. Sistem pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group, Smart Integrated Academic Portal Universitas Global Jakarta atau SIAP JGU, dan Edlink maupun Google Classroom untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi perihal mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis sebelum UTS. Kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8
Minggu ke-9 sampai 15 kembali pemaparan materi dan UAS dilaksanakan pada minggu ke-16. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi 2 didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 5 kali baik individu maupun kelompok, dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas, UTS dan UAS yang dilakukan dengan memberikan soal essay kepada mahasiswa dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi penilaian mata kuliah pengantar akuntansi 2 yaitu yang pertama kuis sebanyak 10%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 40% dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah ini sebanyak 100%. Selanjutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas pada program studi akuntansi Universitas Global Jakarta dengan materi mengenai aset tetap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat karena minggu ini adalah minggu terakhir dari pertemuan kita untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2, yaitu materinya adalah aset tetap ya. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini yaitu aset tetap, silakan kalian absensi untuk materi hari ini. Sudah? Oke, adapun output atau capaian pembelajaran dari materi hari ini, teman-teman mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan definisi dan kriteria dari aset tetap, yang kedua mengklasifikasikan kelompok dari aset tetap, yang ketiga menjelaskan penilaian dan penyajian aset tetap. Kemudian yang terakhir dari keseluruhan, secara keseluruhan kita akan menambah literasi dari penilaian aset tetap yang nantinya akan bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau kalian punya cukup literasi keuangan meliputi aset tetap, laporan arus kas dan lain-lain, nanti bisa dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan yang mungkin teman-teman kalau nanti punya bisnis gitu ya, atau bisa membantu masyarakat sekitar yang punya UMKM untuk mengaplikasikan literasi keuangan dari aset tetap ini. Oke. Sebelum kita mulai materi mengenai aset tetap, kita recalling dulu nih mengenai materi yang kemarin yaitu laporan arus kas. Masih pada ingat materi mengenai laporan arus kas di mana dia punya dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi yang membedakan kalau metode langsung itu sama-sama metode tidak langsung aktivitas operasi, investasi dan keuangan, namun yang membedakan ada di aktivitas operasi. Jadi kalau untuk aktivitas operasi dari metode langsung itu ditambah dengan kas yang diterima, kemudian dikurang dengan kas yang dikeluarkan. Untuk metode tidak langsung sendiri dia ditambah dengan laba bersih, kemudian dikurangi dengan penyesuaian terhadap laba bersih. Apa saja penyesuaian itu? Kenaikan dari utang maupun piutang. Oke, kita mulai untuk materi yang hari ini. Apa sih aset tetap gitu ya? Mungkin teman-teman sudah sering dengar aset tetap, aset lancar gitu ya. Aset lancar itu aset yang kurang dari 1 tahun gitu. Kemudian aset tetap itu aset yang digunakan lebih dari 1 tahun. Mungkin secara garis besar sudah mengetahui ya perbedaan dari aset lancar dan aset tetap. Karena kalau kita belum mengetahui perbedaan aset lancar dan aset tetap, mungkin kita tidak bisa melakukan penjurnalan gitu ya. Oke, aset tetap adalah aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan ya. Jadi aset tetap ini aset yang punya penyusutan, yang dimiliki oleh perusahaan, yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali ya. Untuk aset tetap terbagi jadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Untuk saat ini kita akan fokus ke dalam aset tetap yang berwujud, meliputi contohnya ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, serta kendaraan.
Adapun for your information, untuk aset tetap yang tidak berwujud itu ada paten, merek dagang, kemudian hak cipta, dan goodwill. Nanti akan kita pelajari secara rinci di next semester insya Allah. Oke? Kemudian kriteria dari aset tetap yang pertama seperti yang sudah kita pelajari di pengantar 1, untuk aset tetap itu harus lebih dari 1 tahun. Contohnya ini meja, kemudian kursi, kemudian bangunan tempat kita berada saat ini itu harus lebih dari 1 tahun. Kalau dia habis masa manfaatnya dalam kurang dari 1 tahun, maka tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap ya, itu aset lancar. Yang kedua, digunakan dalam operasional perusahaan, di mana barang tersebut atau aset tersebut harus dapat digunakan atau mendukung dalam operasi normal perusahaan. Yang ketiga, itu tidak diperjualbelikan. Jadi kalau aset yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali, maka tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap ya, karena nanti akan dimasukkan ke dalam kelompok akun yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat itu material. Material maksudnya adalah aset dalam operasi perusahaan kalau harga atau nilainya itu relatif tidak terlalu besar, maka kita tidak bisa memasukkannya ke dalam kelompok aset tetap ya. Jadi dibandingkan dengan total aset perusahaan itu relatif harganya harus berdasarkan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Misalkan material dianggapnya dari harga berapa sampai berapa. Tapi kalau dibandingkan dengan aset perusahaan yang nominalnya tidak terlalu besar, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok yang material atau kelompok aset tetap. Kemudian yang terakhir itu harus dimiliki oleh perusahaan itu sendiri ya, tidak boleh berasal dari sewa menyewa atau pinjam meminjam. Jadi meskipun dia digunakan oleh perusahaan ya lebih dari 1 tahun, tapi berasal dari hasil sewa atau hasil pinjam dari perusahaan rekanan, maka kita tidak bisa memasukkannya ke dalam aset tetap. Oke, kemudian pengelompokan dari aset tetap yang pertama itu aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas tapi kalau sudah habis masa manfaatnya itu bisa diganti dengan aset yang sejenis. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas tapi kalau sudah habis masa manfaatnya tidak bisa diganti dengan aset yang sejenis. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Contohnya apa? Contohnya adalah tanah. Tanah tempat, misalkan kita mempunyai suatu perusahaan, kemudian perusahaan atau pabrik tersebut pasti berdiri di atas dari tanah gitu ya. Nah, tanah itu dia umurnya tidak terbatas. Bisa jadi juga untuk lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Untuk lahan-lahan tersebut, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, misalkan kita sudah memanen hasilnya, itu bisa kita gunakan kembali lahan tersebut ya. Maka dari itu kita sebutnya sebagai aset yang umurnya tidak terbatas karena kita bisa menanam kembali, memperbaiki tanpa harus mengganti aset tersebut. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas tapi kalau sudah habis masa manfaatnya itu bisa diganti dengan aset yang sejenis seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya ya, aset tetap pada umumnya gitu ya. Kita bisa ganti, misalkan kita beli mesin kemudian mesin tersebut sesuai dengan umur ekonomisnya sudah 10 tahun, sudah tidak bisa digunakan, itu kita bisa mengganti dengan aset yang sejenis. Kita bisa beli kembali untuk mesin yang sama gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk aset yang umurnya terbatas tapi kalau sudah habis masa manfaatnya tidak bisa diganti dengan yang sejenis. Berbeda dengan mobil, berbeda dengan mesin, berbeda dengan peralatan yang bisa kita ganti dengan aset yang sejenis. Untuk kelompok aset tetap yang ketiga itu tidak bisa kita ganti dengan yang sejenis. Karena apa? Karena akan sangat lama untuk mendapatkan aset yang sama. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan baik dari pengelompokan, dari kriteria, pengertian? Ya, Firda? Kalau misalnya kita punya beberapa mobil gitu di dalam, terus kita jual, apa itu masih masuk ke aset tetap atau?
Oke, jadi untuk mobil sendiri secara umum dia masuk ke dalam aset tetap ya, betul. Kemudian kalau kita beli sendiri masuk ke dalam aset tetap juga betul. Tapi ketika kita membeli banyak mobil untuk sebagai aset yang akan kita jual kembali, itu kita tidak bisa mengelompokkan atau mengkriteriakan sebagai aset tetap. Karena apa? Karena mobil yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dengan maksud untuk dijual kembali, itu status akunnya adalah persediaan. Ya, jadi kita tidak bisa mengelompokkan ke dalam aset tetap. Contohnya tanah pertambangan. Ketika suatu lahan pertambangan sudah kita gali, sudah kita ambil isinya gitu ya, mineral atau emas dan lain-lain, itu kita tidak bisa mengganti dengan yang sejenis. Oke, kita lanjut ya. Untuk penilaian dan penyajian dari aset tetap sendiri ada dua. Yang pertama berbasis harga perolehan, yang kedua berbasis revaluasi atau nilai pasar. Untuk yang berbasis harga perolehan, itu metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan yang kita keluarkan ketika membeli aset. Jadi tidak hanya untuk aset yang meningkat saja, untuk yang berbasis nilai pasar, itu termasuk juga aset yang menurun. Kita mau coba praktik untuk penyusutan dari aset tetap. Jadi ada 3 yang berpengaruh. Yang pertama harga perolehan yang mungkin akan sering kalian dengar ya. Yang pertama harga perolehan, yang kedua nilai sisa atau residu, dan yang ketiga ada taksiran umur kegunaan atau yang sering kita juga dengar sebagai umur ekonomis. Harga perolehan seperti yang tadi Miss bilang, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset. Oke. Kemudian untuk nilai sisa atau residu adalah taksiran berapa sih harga jual aset tetap tersebut ketika berada di akhir masa manfaatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada taksiran umur kegunaan. Untuk taksiran umur kegunaan itu adalah umur ekonomis atau berapa lama kita bisa menggunakan aset tersebut. Oke, kita coba untuk praktik yang pertama, perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Silakan dipersiapkan kertasnya masing-masing dan alat tulis serta kalkulator. Kita akan coba menghitung perhitungan penyusutan yang pertama dengan metode garis lurus atau straight line method. Jadi untuk rumus metode garis lurus itu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis ya. Yang seperti Miss jelaskan tadi, harga perolehan itu apa, nilai sisa dan taksiran umur ekonomis itu apa. Di sini ada contoh soal. PT Kimia Windo adalah produsen bahan kimia yang berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 1 April 2012, perusahaan ini membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Coba teman-teman praktikkan untuk metode penyusutan dengan metode garis lurus untuk PT Kimia Windo, yaitu rumusnya tadi harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis ya. Mungkin saya contohkan terlebih dahulu, bisa dilihat di depan. 250 juta, 45 juta, 50 juta, 15 juta. Oke. Maka untuk total harga perolehan mesin adalah 360 juta ya. Kemudian untuk jurnalnya pada saat pertama kali kita membeli mesin itu mesin Padakas sebesar 360 juta. Oke, jadi pada saat menghitung penyusutan jangan lupa untuk rumusnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Untuk nilai sisa dari mesin itu sendiri tadi berapa? Kita lihat lagi ke contoh soalnya. Diperkirakan mesin tersebut dapat dijual dengan harga 60 juta. Oke, jadi ketika habis masa manfaat itu akan dapat dijual seharga 60 juta, maka 60 juta kita masukkan ke dalam nilai sisa atau nilai residual. 60 juta kemudian dibagi umur ekonomisnya ada di soal tadi yaitu sebanyak 12 tahun ya. Maka hasilnya adalah 25 juta rupiah per tahun. Perlu diingat bahwa ini merupakan nilai penyusutan per tahun. Beda lagi ketika kita mau menghitung penyusutan pada saat pembelian, di mana pembelian baru dilaksanakan pada 1 April ya.
Jadi untuk penyusutan selalu berada pada akhir masa akuntansi, akhir periode akuntansi, di mana akhir periode akuntansi pada saat mau tutup buku itu di 31 Desember ya. Jurnal penyesuaian di 31 Desember, untuk menghitung penyusutan juga di 31 Desember. Jadi untuk menghitung penyusutan tahun yang bersangkutan itu tadi tahun 2012, maka dari April ke Desember ya. Dari April ke Desember ada berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi cukup kita hitung sebanyak 9 bulan, bukan sebanyak 12 bulan, karena kita baru beli di bulan April ya. 9 per 12 dikali 25 juta rupiah sama dengan 18 juta 750.000. Jadi untuk jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Apabila dia mesin maka beban penyusutan mesin, apabila dia peralatan maka beban penyusutan peralatan sebanyak 18.750.000. Paham? Baik, kita coba praktik yang pertama. Untuk metode garis lurus, silakan teman-teman coba jawab untuk PT Jakarta Cargo, di mana Jakarta Cargo ini beli sebuah truk seharga 400 juta. Ada biaya-biaya di situ dan diperkirakan akan dapat dijual seharga sama 60 juta. Coba masukkan ke dalam rumus harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Yang perlu diingat dia membeli di bulan Mei ya. Berapa penyusutan per tahun? Per tahun 52 juta 500. 35 juta. Coba kita lihat punya Uswa. Saya langsung dibagi 12 bulan, karena saya miranya itu. Oke. Punya Sinta? 52.500.000. Oke, 52.500.000, 52.500.000. Jadi untuk Uswa dihitung 12 bulan. Jadi untuk 52.500.000 adalah nilai per tahun ya. 52.500.000 adalah penyusutan per tahun, sedangkan kita baru beli di bulan Mei. Maka Mei ke Desember ada berapa bulan? 8 bulan. Maka 8 per 12 dikali 52.500.000 hasilnya berapa? 35 juta. Oke. Jadi hasilnya 35 juta. Uswa nanti tolong diperbaiki untuk penyusutannya dihitung dari bulan Mei ya, bukan dari bulan Januari, bukan 12 per 12. Oke, untuk metode yang kedua adalah metode jam jasa atau service hour method. Jadi pembedanya adalah kalau tadi harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran umur ekonomis, untuk metode jam jasa pembaginya adalah taksiran jam pemakaian total. Kira-kira berapa lama mesin tersebut dapat digunakan selama umur ekonomis, berapa jam yang dapat digunakan untuk mesin tersebut ya. Untuk metode yang ketiga yaitu metode hasil produksi atau productive output method. Untuk productive output method itu juga sama untuk pembilangnya, namun penyebutnya yaitu taksiran jumlah total produk yang dapat dihasilkan. Berapa banyak kira-kira produk yang dapat dihasilkan oleh mesin tersebut. Contohnya di sini kasus mesin yang sama ya. Itu penyusutannya adalah Rp10.000 per ton. Maka ketika mesin tersebut menghasilkan 1 ton akan menyusut sebesar Rp10.000 ya. Setiap mesin tersebut menyusut 1 ton maka akan menyusut 10.000 gitu. Kalau yang kedua tadi contohnya di sini ada 12.000 per jam kerja mesin. Maka selama mesin tersebut digunakan setiap 1 jam kerja mesin akan menyusut sebanyak Rp12.000. Nanti kita praktis di rumah, nanti akan saya berikan tugas untuk yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah metode beban menurun atau reducing charge method, di mana yang akan kita gunakan di sini adalah metode jumlah angka tahun ya.
Untuk metode jumlah angka tahun itu penyusutannya sama, namun yang berbeda adalah nanti dia dikalikan bobot untuk tahun yang bersangkutan dan dibagi dengan jumlah angka tahun umur ekonomis ya. Harga perolehan dikurang nilai sisa, kemudian ini dikalikan dengan bobot untuk tahun yang bersangkutan dibagi dengan jumlah angka tahun. Yang kita belum ketahui di sini adalah nilai dari jumlah angka tahun. Bagaimana cara mencari nilai jumlah angka tahun ya? Nanti teman-teman buatkan tabel seperti ini. Kemudian nilai jumlah angka tahun kita hitung dengan menghitung N dikali N plus 1 dibagi 2. N itu apa? N adalah taksiran umur ekonomis. Oke, untuk taksiran umur ekonomis itu 5 tahun, berarti kita mencari jumlah angka tahunnya, maka 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2. Maka di sini jumlah angka tahunnya adalah 15 untuk umur ekonomis yang 5 tahun ya. Nanti jumlah angka tahun ini akan kita masukkan ke dalam tabel penyusutan, di mana tabel yang pertama yaitu tabel tahun itu 1, 2, 3, 4, 5 itu melambangkan 5 tahun umur ekonomis. Kemudian bobot itu sendiri, bobot adalah dari tahun yang terbesar, tahun yang paling lama itu tahun kelima, itu kita letakkan ke dalam tahun pertama ya. Jadi nanti dihitungnya adalah 5 per 15. 5 per 15 dari mana? Dari bobot dibagi jumlah angka tahun dikali dengan harga perolehannya ada 500 juta dikurang umur ekonomisnya adalah 200 juta ya. Jadi nanti bobot dimasukkan di sini sebagai rumus untuk bobot dibagi dengan jumlah angka tahun. Nanti teman-teman masukkan ke dalam tabel penyusutan ya. Untuk bobot tahun kedua maka 5 tahun dikurangi dengan 1 jadi 4. Bobot tahun ketiga maka 4 dikurang 1, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagian pengurangannya semua sama untuk jumlah angka tahunnya, dan perhitungan penyusutannya yang membedakan adalah bagian pengurangan saja, sedangkan untuk harga perolehan dikurang nilai sisa itu semua sama ya. Jadi itu untuk menghitung beban penyusutan dengan metode beban menurun. Oke, untuk metode beban menurun yang jumlah angka tahun. Oke, karena ada praktik yang kita belum laksanakan, ada praktik 2, 3, dan 4, nanti bisa dikerjakan di rumah untuk tugas ya. Kemudian jangan lupa teman-teman pelajari lagi dari pertemuan pertama sampai dengan ke-15 karena kita akan menghadapi UAS ya. Jadi tetap semangat, semoga UASnya lancar dan dapat memberikan hasil yang terbaik. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi ke-15 mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang berfokus pada topik aset tetap. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami apa yang dimaksud dengan aset tetap, bagaimana kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai aset tetap, contoh nyata dalam kehidupan, serta praktik menghitung langsung bagaimana penyusutan aset tetap dengan beberapa metode. Semoga cuplikan proses pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah pengantar akuntansi 2 pada program studi akuntansi Universitas Global Jakarta. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengantar akuntansi 2 yang saya ampu. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LL-Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, serta seluruh tim sertifikasi dosen SMART 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Global Jakarta, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.